Begitu babak pertama pas saya lihat starting line up, mati gua. Tapi STY ya itu, kalau bukan STY, ya, kejutannya nggak begini nih gitu. Maka orang sebelum dia. Tapi masalah leadership. Ya. Tadi malam itu saya tidak melihat. Seperti nggak dapat yang ngontrol. Nggak ada yang dominan. Nggak ada yang dominan. Dia kan, kalau melihat permainan tadi malam, kita yakin. Ya, saya dengan perubahan pergantian pemain lebih Vietnam lebih agresif menyerang, pemain-pemain yang sering menghadapi Indonesia sudah diturunkan, tidak ada perubahan signifikan dari gaya bermain mereka karena kita udah kunci di tengah. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini karena tadi malam kita baru gegap gempita menerima hasil kemenangan kita atas Vietnam, saya akan mengundang seseorang yang tadi malam cukup menonjol juga sih kalau kita nonton di TV. Mas Wesley, Bang Wesley. Hai Bang. Horas. Wesley Hutagalung. Ini Red Pel Bola. Dulu. Komentator yang membuat kita gegap berdebar juga bos malam nontonnya bos. Babak kedua. Ya. Kalau babak pertama lemas. Agak lemas, mau sahur belum sahur. Wesley. Ya Bang. Gimana tadi malam ini kalau menurut pandangan Wesley, nanti kita bahas ya sebelum kita nyambung kan pertandingan berikutnya ini di Vietnam. Yeah. Tapi kita flashback dikit dengan pertandingan tadi malam. Seakan-akan ini agak berbeda dengan apa yang kita lihat di Piala Asia kemarin ya. Iya, ekspektasi ya Bang ya. Karena ketika Piala Asia kita melihat standarnya sudah mulai mendekati harapan kita bahwa Indonesia tidak lagi bicara Asia Tenggara. Ya. Kita udah harus naik ke level Asia meskipun gagal di 16 besar, tapi cara kita bermain, kemudian strategi yang dimainkan oleh Sintayong sejak pertama kali dia megang event di AFF, nggak salah yang sejak event pertama dia kan nggak pernah berhenti kejutan, entah starting lineup yang sesuai dengan prediksi, gaya mainnya, terus pemain kita pemain kita lebih sopan, lebih santun, tidak banyak komplain, menghabiskan waktu, energi untuk komplain wasit, ya itu sumber perbedaan. Nah, ketika kita lihat di Piala Asia mainnya seperti itu, ekspektasi kita adalah standar akan lebih, kenapa? Ada tambahan amunisi nih. Ya. Total ada 9 kan pemain yang bisa dibilang naturalisasi diaspora di situ, meskipun 2 belum main, tapi ini sebuah amunisi yang berbeda nih. Begitu babak pertama pas saya lihat starting line up, mati gua. Tapi STY ya itu, kalau bukan STY, ya, kejutannya nggak begini nih gitu. Maka orang sebelum dia. Kalau bukan STY kita bisa tebak-tebak nih, sini main. Pas gitu dia main, kita bingung gimana pelatih lawan nggak bingung. Ya mungkin STY maunya begitu kan. Kita aja bingung, orang Indonesia bingung apalagi orang asingnya gitu. Nah main babak pertama, ya wajar kalau kita kecewa dengan penampilan anak muda kita. Hoki Caraka 19 tahun dibandingkan Marcelino 19 tahun, sama-sama 19 tahun, beda kematangan ya. Saya lihat Hoki kalau mungkin tidak di event besar tekanan kita, ya mau kita harus menang karena kita cuma dapat 1 poin dari 2 pertandingan, mungkin Hoki akan lebih bagus ya. Lebih ini ya. Lebih keluar lah mainnya. Tapi, atau dia nervous kali. Ya itu tekanan beban. Gila loh yang nonton berapa puluh ribu orang, terus kita harus menang setelah kalah lawan Irak, seri lawan Filipina, harus menang kalau mau lolos dapat 2 besar kan, striker utama. Atau jangan-jangan karena rambutnya hitam lagi. Jadi kan kemarin sempat putih kan. Karena si Nainggolan komplain, jadi dia seperti kaku jadi mainnya. Just kidding. Iya.
Saya terus terang nonton juga semalam, itu saya merasakan ini yang main 11 Vietnam lawan 10. Enggak, 12. Wasit babak pertama tuh nggak asik. Nggak asik juga. Nggak asik juga. 12 lawan 10. Lawan 10. Ya saya pikir, aduh Caraka kenapa? Ya. Tapi tadi saya sepakat, bukan ST namanya, kalau kita tidak dibuat bertanya. Iya. Almost waktu nama keluar, hampir semua netizen, hampir semua penggemar timnas, ini kemana sih? Ya. Saya pikir ini strategi STY supaya lawan kena dengan jebakan dia, jebakan Batman istilahnya kan, bisa kena. Besok. Karena apa? Begitu masuk babak kedua, berbeda. Kita mau ke kamar mandi pun nggak mau itu kalau nonton di luar itu. Iya, itu yang menariknya ketika dia punya stok kedalaman skuadnya bisa membuat dia melakukan perubahan. Jadi kemarin tuh pas ditanya sama Tio, presenter pas siaran, saya bilang perubahan pertandingan itu biasanya tuh terjadi dalam 2 menit hitungan yang menentukan. Menit 46 pergantian sama menit 60-an. 60-65 karena ini harus segera dimanfaatkan untuk maksimalkan sisa pertandingan. Kalau menit 46 dia banyak ganti pemain, udah pasti berubah gaya mainin. Benar berubah kan? Saya bukan mengatakan Nathan lebih jelek dari Pratama, tapi kan dia mau begitu Nathan main pertama main kan ada perbedaan gaya yang bikin susah lawan kan. Nah itu jadi bukan soal siapa yang baik siapa yang nggak baik antara Nathan atau Arhan, siapa yang bisa bikin perubahan. Dua-dua baik, cuma dengan gaya yang berbeda. Nah siapa yang ketika berperan yang dibutuhkan oleh taktik pelatih. Satu yang menarik juga, sebenarnya Arhan ini punya kelebihan, dan kelebihan itu pernah saya berbicara dengan Martin Paes. Satu pesawat waktu itu, dia bilang lemparan bola Arhan itu buat kiper nggak suka. Nggak suka, karena bolanya itu mati gitu istilahnya. Dia kiper itu lebih suka bola tendangan. Karena mengantisipasinya lebih mudah. Mudah diprediksi ya. Ya, kalau bola kayak bola Arhan itu, maka tadi malam waktu dibuang oleh backnya Vietnam, kan tendangannya nggak jauh, karena dia pikir itu kayak bola muntahan kan. Begiler, ya menyelamatkan Egy juga sih. Yang selama ini kan Egy dianggap udah sedikit turun kan. Banyak sih ngomong, kenapa bolanya harus ke Egy? Egy jadi pahlawan. Loh, kok kita ngatur? Tapi ya kesalahan pemain back. Tapi Egy yang berbuat gol yang kedua kan. Iya, gol kedua. Tetap aja. Tadi malam menurut saya Egy kaki kiri dan kaki kanan kan. Ya. Dan dua-duanya hasil bola lemparan Arhan. Betul. Tapi tadi malam Egy seperti memperlihatkan kembali I'm comeback gitu ya. Ya. Semoga begitu terus. Kritikan-kritikan itu tidak menjatuhkan tapi bisa membangun lah Egy. Oke. Wesley kan seorang komentator, pengamat, macam-macam lah. Makanya gue undang hari ini. Melihat kombinasi materi pemain yang ada sekarang dengan ramuan STY, pemain naturalisasi, bukan, gue nggak sebut lagi naturalisasi lah. Itu pemain diaspora dengan pemain lokal, itu memang muda-muda. Kelihatan memang kayak tadi malam nggak semuanya siap. Ya. Ada 1-2, belum lagi dengan banyak bermain di luar, dengan short waktu yang mepet jadwalnya, ini kan juga nggak mudah. Ya, cuma tadi malam boleh kita katakan di babak pertama itulah yang kita membuat tidak happy, tapi nggak bisa kita salahin juga karena kondisi. Maka waktu ada yang mengatakan, ada yang protes kok STY nggak yakin dengan timnya merebut poin di Indonesia kan, sempat itu ramai kan, 2 hari sebelumnya kan. Kalau menurut pandangan Wesley gimana dengan kondisi-kondisi seperti itu? Kalau saya beranggapan gini, dalam pembinaan sepak bola dan strategi, pernah juga saya tanya ke Pak Ketum, strategi jangka pendeknya. Ketum mana namanya? Yang sekarang. Oh, Ketum sekarang. Bukan Ketum badminton, Ketum sepak bola. Ya, bos. Ketum partai juga ada. Ya, ingin rusak lapangan bola. Enggak. Saya tanya, kenapa harus 6 pemain asing di Indonesia? Terus kenapa pemain
jawabannya yang membuat saya, oke ini strategi jangka pendek. Setuju, dia bilang. Tapi jangka menengah, jangka panjangnya jangan dilupakan. Nah, ketika strategi jangka pendek adalah untuk mempercepat menaikkan level permainan kita dengan seluruh bantuan amunisi yang ada, dengan anak Indonesia sekecil apapun darahnya di tubuhnya, tapi ketika dia sudah punya paspor Indonesia, ya dia anak Indonesia. Nah, kalau itu disatukan dengan sebuah strategi jangka pendek, kita nggak usah ngomong jangka panjang, jangka menengah. Jangka pendek adalah mempercepat dongkrak kualitas sepak bola Indonesia. Jangan lagi berlama-lama kita berkutat udah hanya melihat Asia Tenggara, nggak pernah berhasil juga gitu. Dulu Vietnam nggak bisa kita bilang di atas kita, sekarang susah banget ngejar Vietnam. Nah, proses itu yang harus kemudian diakui bahwa ini strategi jangka pendek. Memang mengorbankan anak muda di era yang periode sekarang ini. Tapi periode jangka menengah, jangka panjangnya, ini kan sebenarnya milik anak muda yang akan dibentuk kalau semua stakeholders di Indonesia ini sepakat membangun sepak bola, tidak hanya urusan PSSI, kan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan semua departemen harus punya kebijakan mengikuti arahan dari federasi, karena blueprintnya federasi yang punya. Jangan karena ada permintaan presiden semua bikin sepak bola yang ada antar karyawan mainnya uangnya ke situ gitu. Nah, kalau ini kita akui dulu bahwa ini strategi jangka pendek, jangan ribut di sini, tapi kita ributnya di sini. Bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana membangun SSB, mempercepat kualitas para pelatih. Saya berkali-kali ketemu pelatih, kemarin hampir 2 tahun saya bangun sepak bola di Papua, pelatihnya nggak punya lisensi, gimana? Insting aja. Anak lebih sering dimarahi daripada diajarin, gitu. Anak nggak percaya diri. Gitu. Saya setuju, Wesley. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketum tentang itu kan booster. Jadi karena gini, Indonesia kalau kita lihat dari perjalanan sejarah, kalau kita misalnya juara, itu orang memberi hadiahnya luar biasa. Ya, kalau kita lihat ya, pemerintah kasih hadiah, swasta kasih hadiah, jadi euforianya tinggi. Sebenarnya ini pernah terjadi di Amerika. Kalau Wesley ini kan orang sport nggak paham, ada yang namanya ice hockey, NHL, National Hockey League. Itu dulu nggak jalan dan nggak ada. Nggak dianggap ya? Nggak dianggap. Kalah dengan Major Baseball, Basketball, dan American Football. Namun, saya lupa, Olimpiade Winter di Montreal, lupa saya tahun berapa itu, 19 sekian, itu masih ada Uni Soviet, belum Rusia. Amerika menang merebut emas, mengalahkan Uni Soviet. Nah, itu ada filmnya, sampai difilmkan. Cerita itu, bagaimana mengumpulkan bintang-bintang. Ini persis kayak kejadian kita membangun era timnas sekarang. Mengambil pemain dari mana-mana, pokoknya asal namanya anak Indonesia, mau dinaturalisasi, mau diapain, ambil dulu. Nah, kalau prestasi akhirnya Amerika juara dapat emas, maka lahirlah liga itu dan populer hari ini. Nah, saya terinspirasi dengan cerita itu, melihat apa yang digambarkan oleh Wesley barusan dan apa yang disebut oleh Pak Ketum. Ya, sebenarnya Pak Ketum dengan saya ini idenya agak-agak mirip sih. Lama juga sih sepupu sama dia, jadi banyak persamaan. Nah, di boom dulu. Kalau kita bisa masuk ke level Asia, maka euforia itu akan timbul. Waktu euforia timbul, membangun jangka menengah dan jangka panjang lebih mudah ya. Itu jauh lebih mudah. Kenapa? Anak-anak pun timbul dream, mimpi. Untuk menjadi si ini, menjadi si ini. Jadi sini situ. Kalau sekarang nggak ada. Nah, sekarang mungkin yang ribut orang-orang yang lagi berada di sekitaran itu. Nggak apa-apa lah. Kalau diam-diam semua juga ini nggak jalan. Cuma kadang-kadang orang sebel dengan gayanya STY. Mungkin Wesley punya pendapat. Saya nggak sebel karena nggak pernah komunikasi sama dia. Kalau dia bisa bahasa Indonesia, saya mungkin sebel. Oh gitu ya? Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa berkomunikasi. Saya mau bilang sebel, udah nggak sebel, saya marah. 4 tahun loh. Harusnya dia bisa bahasa Indonesia.
Karena ketika dia berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, cara dia menyampaikan apa message yang mau disampaikan akan lebih clear ke orang-orang gitu, Bang. Ya, komunikasi itu kan penting. Kuncinya adalah komunikasi. Sebenarnya gini, kalau SCY pura-pura berbicara bahasa Indonesia lah, ya, dengan bahasa apa ya istilahnya, apa aja itu kan membuat simpati lah. Waktu mantan Presiden Amerika Obama datang, dia bilang apa? Pulang kampung. Orang Indonesia heboh. Sate. Meskipun dia memang sudah pernah di Indonesia, tapi kan berapa tahun sebelumnya tuh. Nah STY 4 tahun, at least dia bisa ngomong dengan lebih lancar karena bahasa Indonesia bahasa yang mudah dipelajari. Nah saya kembali ke soal komunikasi tadi, Bang. Apa yang Bang Hassani katakan tadi, itu yang tidak bisa diterjemahkan dalam strategi komunikasinya federasi untuk mengatakan jangka pendek, jangka panjang. Kita paham, masyarakat paham nggak kalau nggak disampaikan dengan cara strategi yang benar. Strategi komunikasi federasi mentok menurut saya di persoalan yang itu saja, tidak menyampaikan pada blueprint garis besar bahwa bukan berarti kita menyepelekan jangka panjang, jangka menengah, kita bangun kok. Tapi kalau ini seperti satu mata rantai, prestasi timnas dengan bantuan seluruh anak Indonesia ini diangkat, bukankah mata rantai yang lainnya terangkat, Bang? Bukankah pembinaan, infrastruktur apa nanti begitu Indonesia bagus main, semua ikut bantu? Karena sebenarnya bahannya udah ada. Ada yang disebut Villanesia. Itu salah satu bahan. Tapi lagi-lagi yang tahu orang di sekitar itu aja. Dia tidak bisa memberi Villanesia ini kepada publik secara sempurna. Komunikasinya nggak jalan. Bukan hanya kepada publik, Bang, kepada pelatih di daerah pun. Saya tanya, federasi nggak punya budget untuk sosialisasikan itu secara offline. Karena kalau online, saya takutnya erosinya, kekurangan waktunya, orang-orang nggak fokus. Itu yang ditanggung cuma 30-40%. Wesley, saya sebenarnya terlibat di situ. Dulu waktu Esko, sampai saya ditunjuk sebagai tim ad hoc-nya Impres. Nah, di situ saya jawab. Nomor 3 itu ya. Cuma saya nggak mau bahas sama Wesley di episode ini. Nanti kita ketemu lagi. Kita bahas lagi. Nah, kembali lagi flashback ke tadi malam. Kita menang 1-0. Ada orang ekspektasi 2-0. Saya mau berapapun menang, yang penting kita menang. Ya. Dan dari tadi malam di babak kedua kita menguasain permainan. Babak pertama sebenarnya kalau menurut pandangan saya nih, strategi Vietnam sudah benar. Cuma dia kecolongan. Gol kita itu tidak berdasarkan build up. Ya, bola liar terjadi gol. Vietnam tidak mengharapkan kemenangan semalam. Dia mengharapkan draw. Nah, strategi dia benar. Tapi kita ada keberuntungan. Menurut Wesley, sebelum kita berbicara ke depan nih. Iya, dalam pertandingan, seluruh pertandingan saya yakin keberuntungan itu 10% pun itu bisa menentukan hasil pertandingan. Nggak ada tim yang tidak cari keberuntungan. Bagaimana udah mati-matian, misalkan udah nyerang-nyerang, tapi lawan dapat sedikit kesalahan dari si back lawan, keberuntungan itu ada pada tim yang itu kan. Nah, saya sepakat kalau kita lihat statistik babak pertama, Vietnam jauh lebih bagus dalam memberikan ancaman serangan yang berbahaya dan mendekati gawang kita dibandingkan kita. Ya itu yang kita pasti sebagai orang Indonesia berharap ini kenapa jadi begini ya, ini kenapa kok terbalik nih, kita tuan rumah malah kita setelah kita menang di Qatar, loh kok kita nggak seperti unggul di atas Vietnam, kok malah berbalik nih. Nah, babak kedua dengan pergantian itu yang saya katakan kedalaman skuad kita dengan kejutan-kejutan yang STY punya, ya STY pelatih yang menurut saya nggak akan pernah berhenti memberikan kejutan. Di second leg juga pasti ada kejutan. Ya, saya sempat sebelum dengan Wesley sempat ngundang Ropan waktu itu. Saya mengatakan pada Ropan, dia yakin benar-benar. Gue bilang lu kayak dukun. Jadi, tapi menurut saya chemistry itu nggak mudah. Nah tadi malam tuh di babak pertama kelihatan benar di bawah antara Jesus sama Rizky itu seperti ragu-ragu gitu ya. Nih gua asal bola dikasih, aduh kenapa lu kasih ke situ lagi. Untung si Hafner mainnya buang-buang jauh, agak karena kita punya trauma juga kan.
waktu lawan Irak kemarin di Piala Asia kan kebobolan tuh karena gara-gara bola di bawah kan. Oke Wesley, dengan hasil semalam, kan tanggal 26 besok kita menjadi tim tamu di Vietnam. Ya artinya kan tidak ada lagi pemain ke-12 Ya. yang mendukung mereka. Nah, tapi saya semalam gini, pandangan saya begini, sepertinya timnas kita perlu seorang dirijen yang punya experience, yang umurnya sedikit, kan ini anak muda semua nih, umur 21 semua, masih mainnya garang semua. Tapi perlu, kalau benar ini Tom Haye bisa main, Ya. saya nggak tahu melihat ini apakah ini sedikit membuat ada keyakinan kita bisa, saya nggak mengharap poin 3 ya. Poin 1 aja itu Saya 3 Bang. 3 ya, nggak apa-apa lah. Tapi saya merebut, jangan sempat hilang poin aja. Ya. Di awal saya tuh sempat mengatakan jangan sampai kebobolan dulu. Karena kalau udah kebobolan, mental kita agak drop nih. Main di kandang sendiri kebobolan tuh agak sulit. Kenapa? Kita banyak orang baru yang soal chemistry. Nah kalau Haye bisa masuk, chemistry-nya dapat belum? Karena saya takut dari segi bahasa pemain kita apakah sudah fluent, sudah Kalau bahasa biasa. saya nggak begitu takut, karena kan banyak udah pemain di situ. Iya, ada tapi dengan pemain lokal kita Bang. lokal pemain, kita lumayan lah. Apakah fluent sudah bisa berkomunikasi yang bagus? Karena saya kemarin lihat antara Jay sama Rizky kan soal komunikasi tuh ragu-ragu. Ketika Rizky narik apa si Jay narik, Rizky masih di belakang tuh. Ya. Nah Nathan ketika minta bola dia juga ketika bahasa itu sudah mulai dipelajari, chemistry-nya kan harusnya mengikuti. Nah saya kalau Atau soal mungkin tertekan karena langsung big game, ketemu pertama, bisa jadi dengan makanya babak kedua kan agak cair kan dikit. bisa jadi dengan tekanan kita hasil buruk di 2 pertandingan. Nah soal pemimpin di second leg, ya ini pertanyaan kita juga karena kalau Jordi Amat main sebagai pemimpin di Piala Asia kan lumayan ya kelihatan ya sebagai pemimpin senior leadershipnya gitu. Ya kita sebenarnya berharap ya dengan Rizky Ridho sebagai kapten kemarin ada kematangan yang diperlihatkan. Sebenarnya dari sisi saya berharap pemain tidak harus usia kepala 29 atau 30 yang jadi pemimpin. Kalau emang musim muda tapi bisa punya karakter kepemimpinan. Ya masalah leadership sih, bukan faktor umur. Bukan usia kan, soal leadership. Ya saya salah mungkin. Tapi masalah leadership. Ya. Tadi malam itu saya tidak melihat, seperti nggak dapat yang ngontrol. Nggak ada yang dominan. Nggak ada yang dominan. Dia kan kalau ada Jordi sedikit kadang-kadang dia Hapner kadang-kadang sempat itu, tapi kalau J mungkin terlalu anak baru kali ya. Kayaknya J ini akan jadi pemimpin. Tapi kena baru jadi masih segan. Gitu. Seharusnya Ridho. Betul. Tapi mungkin faktor bahasa kali. Ya mungkin ya. Moga-moga itu. Nah ini oke, kita melihat dengan hadirnya Tom Haye dengan Ragnar Oramangun di depan, kan nanti kan kelemahan kita selama ini kan ada di depan. Mudah-mudahan Caraka nggak dipasang dulu. Please SDY jangan pasang Caraka dulu. Bukan gua nggak suka Caraka, tapi tadi malam gua deg-degan gara-gara dia. Jadi kalau misalnya si Struik dengan Ragnar di depan, tambah sayap kita di sayap, ya, lalu Tom Haye mengatur sebagai gelandang. Ini bagaimana menurut pandangan Wesley kita bermain di Vietnam? Saya akan kehilangan Marcelino kalau begini informasinya, Bang. Ferdinand tetap di kiri, terpaksa dia akan bermain dengan Pratama karena ingat ketika kita mengalahkan Vietnam di Qatar itu Pratama sama di sisi kiri sama Marcelino itu yang paling mengancam pertahanan Vietnam kan waktu di Qatar kita menang 1-0. Kalau itu dibalikan ya mau nggak mau Haye di tengah, kiri kembalikan Marcelino agak ke kiri, ya kanan kembali ke. Saya sih melihat kayaknya Haye akan diduet sama Marcelino ya. Kalaupun nanti Marcelino itu duet di tengah kita, Hubner itu bisa karena Jordi nggak ada, Hubner ditarik ke belakang. Belakang lagi. Jadi tetap di belakangnya dengan belum ada Jordi si kenapa nggak Sandy Walsh? Hubner ya? Ya itu mungkin
Asnawi juga. Tapi gini, apapun yang dipasang, sebenarnya di antara mereka itu ready to use. Saya setuju ready to use, tergantung STY mau ngapain. Ya, artinya dia siapapun dia pasang, ini strateginya apa nih? Ya. Serangan dari mana? Mau pecel mau gado-gado. Yes. Kan Ya. gitu. Pakai lele atau pakai apa kan bisa. Iya. Benar, setuju. Iya. Oke, sekarang kalau kita lihat misalnya Tom Haye, Ragnar sebagai newcomer. Nah, amunisi di depannya. Ya, dengan ini menurut Wesley gimana? Lebih menjanjikan dari sisi agresivitas, saya yakin itu ya. Memang Rafael Struijk belum memperlihatkan ketajaman, tapi cara dia bekerja, cara dia membongkar itu membuat perbedaan antara kehadiran Dimas Derajat, Sananta, Hoki kemarin kan ada perbedaan. Ya. Tapi tetap aja tim nasional ini kan ukurannya adalah prestasi. Prestasi itu dibutuhkan lewat kemenangan. Kemenangan apa? Ya harus nyetak gol. Ya. Nah, kan ujungnya gitu. Prestasi didapat dari kemenangan. Kemenangan didapat dari mana? Nyetak gol. Ya kita butuh orang yang nyetak gol. Ya semoga formasi depan ini itu bisa mengarahkan kita kepada tadi hitung-hitungan bahwa kita harus menang, kemudian kita prestasi. Ya, sebenarnya saya masih terinspirasi melihat build up yang dibangun waktu kita membuat gol lawan Irak yang dianggap itu salah satu assist terbaik Yakub yang nyetak gol bukan pemain depan juga akhirnya si Ferdinand juga kan. Nah, tapi saya lihat dengan Ragnar masuk karena dia main di level Liga 1 di Belanda dan Tom juga berada di level itu, saya mengharapkan tensi merebut kemenangan itu bisa terjaga. Itu makanya tadi kalau Bang Hasan minta 1, saya minta 3 di Vietnam. Gini kan kalau dapat 3 kan bonus. Gue tuh sering main dengan bonus, Bos. Tapi dengan formasi yang karena kalau gaji pokok itu kecil. Kecil ya. Jadi jangan pernah buat target itu tinggi karena lo nggak dapat bonus. Ya, ini rahasia, Bos. Jadi, bikin seri kalau menang, bonusnya gede. Karena ketum PSSI kan bos gue. Jadi sorry ya, Bos. Jadi kalau targetnya menang ya kan target menang. Kalau target seri terus kita menang, bonus. Ini gue mewakili pemain. Ya. Targetnya adalah kita merebut 1 poin. Tapi kalau dapat 3 poin, itu namanya jackpot. Ya, tolong Bapak pikirin bonusnya. Tapi kalau melihat permainan tadi malam, kita yakin. Ya, saya dengan perubahan pergantian pemain lebih Vietnam lebih agresif menyerang, pemain-pemain yang sering menghadapi Indonesia sudah diturunkan, tidak ada perubahan signifikan dari gaya bermain mereka karena kita udah kunci di tengah. Dan rapi kan, belakang kita lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Saya pikir tambahan amunisi di depan tadi, makanya saya minta 3. Karena tambahan amunisi di depan dengan hitungan kita kan beda ya. Kalau hitungan saya, kalau misalnya orang mau main, Haye main, Yakub kembali ke peaknya dia, di kiri Marcelino, galak kita ini. Humner di tengah mengatur, menjaga, galak kita. Jadi judulnya apa kita buat di episode ini? Indonesia merebut 3 poin. Saatnya menunjukkan siapa Indonesia kan. Catat. Kita udah bukan seperti yang orang-orang lihat lagi. Karena kalau dulu gua kirim tulisan, judulnya bisa dirubah oleh Red Pel. Ini Red Pel bola ini dulu. Jadi kegiatan masih di sekitar bola lah ya. Nggak bisa jauh dari sepak bola sih, Om. Tapi saya mencoba mengambil peran di strategi jangka menengah, jangka panjang. Iya. Saya dengar itu dengan bantu yang di Papua ya. Di Papua kita bikin Papua Football Academy. Ketemu bos juga sih itu tuh. Ya, karena sedikit aja ini sebelum kita tutup, saya salah satu yang kita buat proposal di Impres itu adalah membangun SSB, tapi yang standar yang memenuhi syarat, yaitu standar FIFA, termasuk fasilitasnya. Nah, maka SSB di kiri kanan
yang ada sekitar sekarang yang nggak istilahnya bermain dengan cara masing-masing, itu bisa dibuat satu pakem. Apa istilahnya? Ya? Dibuat satu kurikulum yang kayak Villanesia sebenarnya udah bagus. Sudah. Jadi itu tinggal diorbitkan aja, dieksekusi. Betul. Namun harus punya kesatuan cara mikirnya. Ya. Tidak masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Jerman kan. Gagal Betul. total di 2004, target mereka 2014. Sebenarnya itu yang kita survei. Ya. Itu yang kita survei. Ya. Makanya saya juga kaget. Memang sempat saya kirim proposal itu ke Ketum. Apakah dasar itu diambil dirtek dari Jerman ya? Karena menurut saya gini, sorry nih kita bicara sedikit agak bukan pertandingan timnas. Kan arah kemana-mana. Ya. Cara mikir orang Jerman itu sama kayak cara mikir orang Jepang sama orang Korea. Dia ingin selalu, karena orang dulu kan dia susah. Setelah kalah Perang Dunia Kedua kan dia harus bangun. Susah, ya. Jadi dia harus, kayak Korea itu kan kalah sama Jepang, jadi dia harus bangun. Nah Jepang itu marah sama Amerika, jadi dia selalu, kita itu tentram benar. Yang ada cuma bukan marah, kita banyak cemburu sama Malaysia. Nah itu masalah sepele doang. Ya kan, masalah apa itu, tarian apa. Apa aja diakui Malaysia kan. Nah mudah-mudahan impian Wesley, tentu impian kita semua, sepak bola kita euforinya tidak hanya sekedar di tingkat yang sekarang kita lihat, tapi juga impian kita atau cita-cita bangsa ini mempunyai grassroots yang bagus, impian anak-anak yang ingin bermain sebagai profesi sepak bola bisa terjadi, industri sepak bola juga benar-benar jadi. Tentu strategi jangka pendek yang sekarang dibuat oleh PSSI ya kita support lah. Walaupun ada pro kontra ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nyinyir, ada yang tidak. Ya, tapi kalau ST tetap bisa membawa kita masuk ke babak berikutnya, ya tentu ini juga sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Karena dia telah membuat satu sejarah masuk ke babak 16 di Piala Asia. Yang Piala Asia juga kan kita sebenarnya termasuk kejutan. Karena dulu kan kita tuan rumah. 2007. Tapi kalau yang ini kita berhasil melaju ke babak berikutnya, berarti kita otomatis kita udah lolos ke Piala Asia, Bang. Piala Asia kan? Ya. Kepala Asia kan, nggak perlu lagi ikut. Nggak perlu kualifikasi, sudah 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Asia kan? Tapi yang hater kami bilang kan cita-cita ke Piala Dunia. Memang nggak ada apa-apa. Nggak ada. Tapi satu hal Bang yang selalu saya tunggu-tunggu adalah semua strategi mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini akan menunggu satu kata ketika kita tidak mengetahui apa posisi sepak bola dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau nggak nemu-nemu, semua punya pengejuantahan, semua punya strategi masing-masing karena semua melihat sepak bola dengan kacamata dia, bukan satu kacamata bahwa kalau di Jerman, di Inggris mereka udah tahu sepak bola itu tujuannya apa, yang menggerakkan semua sama-sama. Nah di kita itu belum dapat tuh. Jadi pertanyaan saya selalu itu, sudahkah kita melihat sepak bola dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sama? Ya. Ini Bang. Oh bola untuk kebaikan. Berarti jangan sakit. Ya. Kebaikan atau baik ini? Kebaikan itu ya football for kindness itu saya bikin gerakan itu ketika masih di tabel bola. Oh, Oke. Karena ketika saya berbicara di kampus-kampus selalu saya mengatakan we can become a better person lewat sepak bola. Lewat sepak bola saya diajarkan menghargai waktu, saya diajarkan menghargai perbedaan, saya dihargai menghargai aturan karena kita melanggar aturan kita kena gitu. Jadi saya mencoba bikin movement gerakan itu bahwa saya masuk ke guru-guru sekolah, pakai sepak bola atau pakai olahraga apapun yang kan bola itu mewakili seluruh olahraga ya Bang. Ya, sebenarnya bola itu bisa dibilang ikonnya olahraga apapun dia gitu. Nah kita bisa pakai itu. Dan sepak bola udah jadi culture. Dan sepak bola jauh lebih kuat dibandingkan olahraga lain bagi saya. Itu makanya saya ambil kata-kata itu. Yuk jadi pakai apapun filosofi sepak bola yang mau ada kita bisa bedah. Saya punya 7 value sepak bola ini yang kita terapkan. Nah kayak di Papua kita katakan developing Papuan boys through football Bang.
bukan membentuk tim sepak bola, tapi membangun anak Papua lewat sepak bola yang tadinya malah sikat gigi, rutin sikat gigi, yang tadinya bicara sama orang tuanya biasa-biasa, enggak, sekarang mulai santun, apa intonasinya berbeda apanya. Kan lewat sepak bola kita ngajarinnya menjadi orang lebih baik. Sebenarnya kan apa yang coba saya tangkap, apa yang Wesley bangun ini, fondasi fundamental dari seorang manusia. Betul. Ya kan, dalam berkehidupan. Ya. Nah, kalau dasar ini ada, negara ini aman lewat sepak bola. Ya, kalau kalah di pemilu nggak perlu marah-marah. Ya, merelakan uang yang keluar, Bang. Siapa suruh bayar? Kan nggak perlu bayar. Iya. Dibayar juga. Akhirnya marah karena nggak menang. Wesley, ternyata saya kira di sepak bola aja marah. Ternyata di mana-mana orang marah. Makanya jangan bayar, bos. Ya, ikutlah aturan yang benar. Jadi kalau ikut aturan yang benar, apapun hasilnya kita jadi benar gitu. Setuju ya? Nanti Bola untuk kebaikan. Nah, bola untuk kebaikan. saya pikir saya nggak setuju bola. Kalau ditambah dengan bangsa untuk kebaikan gimana? Apa aja, Bang? Boleh. Saya aja mau bikin kopi. Karena dasar yang Anda bangun tadi Iya. itu luar biasa. Karena itu dasar fundamental manusia, apapun dia menjadi ke depan, basicnya udah kuat. Iya. Wow, Wesley, terima kasih banyak telah ini tausiah bulan Ramadan dari Wesley. Sebuah kehormatan lah, Bang. Kita jarang ketemu. Jarang ketemu. Dulu Abang di Amerika terus nggak mau pulang-pulang, saya di Jakarta jagain naskahnya gitu kan. ini tukang ngedit tulisan saya, lebih banyak salahnya daripada benernya. Enggak lah. Ya, tapi lama nggak ketemu, tapi secara telepon kita tetap ya. Ya, kan namanya sepak bola itu bisa menyatukan, Bang. Betul. Bukan membedakan. Terima kasih Wesley, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Siap, Bang. Terima kasih para pemirsa, para penggemar Hassani Corner. Inilah sebuah obrolan saya. Sebenarnya kami sama dari Universitas Tabloid Bola. Hasil didikan dari almarhum Mas Sumo dan Bang Ian. Bang Ian. Ya, inilah guru-guru kami yang hari ini kita coba berdiskusi tentang timnas. Kalau beliau mengharapkan 3 poin di Vietnam, saya paling tidak 1 poin. Kalau dapat 3, ya itu sebenarnya yang saya inginkan. Bonusnya gede. Ketemu lagi di episode berikutnya, All About Sport.